Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope everything is okay. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Oke, syukran jazakumullah khair. Untuk ayah dan bunda yang ada di rumah, kami ucapkan syukran telah membersamai Ananda selama proses pembelajaran daring. Baik Ananda Soleh dan Soleha, hari ini kita masih melanjutkan materi kita di bab kedua. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial, di pertemuan ini kita akan membahas tentang saluran mobilitas sosial. Oke, check this out. Sebelum kita masuk pada inti materi hari ini, silahkan Ananda Soleh dan Soleha perhatikan gambar berikut terlebih dahulu. Oke, di gambar Ananda Soleh dan Soleha bisa melihat apa? Oke, betul sekali. Jadi ada proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, kemudian di gambar kedua, ada gambar apa? Ada gambar lambang partai, betul sekali. Oke, di gambar yang pertama dan gambar yang kedua ini merupakan salah satu contoh saluran mobilitas sosial. Oke, jadi yang pertama itu merupakan apa? Bidang pendidikan. Kemudian yang kedua itu merupakan bidang politik. Oke, baik. Ustazah lanjutkan pembahasan. Oke, jadi saluran mobilitas sosial. Nah, kalian bisa buka ya di buku kalian halaman 94. Nah, di situ ada tentang saluran mobilitas sosial. Jadi, saluran mobilitas sosial adalah cara atau jalan masyarakat atau manusia untuk merubah ya, jadi untuk merubah keadaannya. Ya, jadi bagaimana caranya kalian untuk merubah keadaan kalian? Nah, itu dinamakan sebagai saluran mobilitas sosial. Oke, jadi saluran mobilitas sosial di sini dibagi atas beberapa bagian ya. Jadi ada beberapa saluran mobilitas sosial. Yang pertama adalah lembaga ekonomi ya. Jadi yang pertama adalah lembaga ekonomi. Nah, lembaga ekonomi di sini contohnya adalah koperasi. Nah, siapa yang pernah mendengar kata koperasi? Ya, ada koperasi apa saja? Ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi koperasi unit desa dan sebagainya, ya. Tujuan dari koperasi itu adalah untuk menyejahterakan anggotanya. Jadi untuk mensejahterakan anggotanya. Nah, kalau anggotanya sudah sejahtera, otomatis terjadi mobilitas sosial apa? Mobilitas sosial vertikal naik. Jadi ya, salah satu caranya masyarakat untuk naik mobilitasnya secara vertikal tentunya dengan melalui salah satunya adalah lembaga ekonomi. Kemudian yang kedua adalah lembaga militer. Nah, yang dimaksud di sini adalah polisi dan angkatan bersenjata Republik Indonesia. Oke, jadi seluruh prajurit yang telah memberikan baktinya atau jasanya kepada negara, tentunya itu akan dinaikkan pangkatnya. Nah, kalau prajurit tersebut sudah naik pangkat, otomatis terjadi mobilitas sosial vertikal naik ya. Jadi kalau kalian nantinya ada yang bercita-cita menjadi ABRI atau polisi, maka secara otomatis kalian bisa apa? Kalian bisa berpindah mobilitasnya ya. Jadi berpindah mobilitas vertikal naik ya. Jadi kalian yang rakyat biasa bisa mengalami mobilitas atau perpindahan lapisan masyarakat ke lapisan yang lebih tinggi seperti itu. Selain itu pula bisa diberikan penghargaan dan di mata masyarakat ya, di mata masyarakat akan lebih dihargai ketika kita bisa menjadi ABRI dan polisi, apalagi kalau kita bisa memberikan bakti kita terhadap negara dan bangsa seperti itu. Kemudian lembaga pendidikan. Jadi yang ketiga adalah lembaga
pendidikan. Nah, lembaga pendidikan di sini kalau di Indonesia itu diberikan batasan sampai pendidikan 12 tahun ya, sampai pendidikan 12 tahun. Oke. Sampai pendidikan 12 tahun artinya bahwa tamat SMA. Nah, ya rata-rata itu harus tamat SMA. Kalau sekarang sih rata-rata 13 sampai 14 tahun ya. Oke. Jadi 6 tahun di SD, kemudian 3 tahun di SMP, dan 3 tahun di SMA. Itu maksudnya pendidikan 12 tahun. Namun biasanya juga diawali dengan adanya PAUD dan TK terlebih dahulu. Jadi kurang lebih 14 tahun. Nah, kita harus menempuh pendidikan itu untuk apa? Untuk mengalami mobilitas vertikal naik. Kenapa? Kalau kita semakin berpendidikan tinggi, tentunya di mata masyarakat itu kita lebih dihormati. Kemudian peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan itu lebih besar. Seperti itu. Kemudian saluran mobilitas sosial berikutnya adalah melalui organisasi profesi. Apa sih Ustazah itu organisasi profesi? Nah, contohnya Ikatan Dokter Indonesia atau disingkat dengan IDI. Nah, di situ tempat berkumpulnya atau komunitas para dokter yang ada di Indonesia. Tentunya mereka berkumpul, kemudian menyatukan pemikiran, kemudian bekerja sama. Ada setiap permasalahan yang dihadapi itu bisa dipecahkan secara bersama-sama. Nah, kalau seperti itu tentu keahlian dan kemampuan mereka itu akan meningkat. Nah, karena meningkat otomatis mobilitas sosialnya juga akan naik. Ya, seperti itu. Kemudian lembaga keagamaan. Oke. Jadi lembaga keagamaan yang dimaksud di sini contohnya adalah lembaga keagamaan Islam, seperti itu ya, adanya komunitas-komunitas atau perkumpulan perkumpulan beberapa masyarakat yang sepaham dalam keislamannya. Kalau mereka sudah bertukar pikiran, kemudian berkomunikasi, tentunya juga akan saling tolong-menolong dan tentunya akan mempengaruhi taraf kehidupan mereka. Dan di masyarakat juga ujung-ujungnya tentunya akan mengalami peningkatan mobilitas atau peningkatan lapisan masyarakatnya. Oke, akan lebih dihargai dan dihormati. Kemudian lembaga keluarga. Nah, lembaga keluarga di sini maksudnya adalah melalui perkawinan ya. Jadi cara menaikkan mobilitas sosialnya adalah melalui lembaga keluarga ya ya. Ustazah kasih contoh. Orang yang telah menikah kemudian mempunyai anak, tentunya dia itu mengalami mobilitas vertikal naik dari yang tadinya dia masih jomblo, kemudian menikah, kemudian mempunyai anak, kemudian mempunyai cucu dan sebagainya. Tentunya itu mengalami mobilitas vertikal yang naik. Tadinya dipanggil dengan nama sebutan, dipanggil dengan nama biasa, kemudian dipanggil dengan ayahnya si ini ya. Kemudian setelah itu akan terus meningkat mobilitasnya. Seperti itu ya. Kemudian lembaga politik. Nah, melalui lembaga politik kalian tadi bisa lihat ada lambang-lambang partai ya. Ada Golkar, kemudian ada PKS, kemudian ada Hanura, ada Gerindra. Nah, itu merupakan partai-partai politik yang dapat meningkatkan saluran mobilitas sosial masyarakat ya. Kalau kita sudah bergabung di situ, kemudian misalnya kita terpilih menjadi anggota dewan, maka otomatis saluran mobilitas sosial kita itu akan meningkat, seperti itu. Oke, Ananda Saleh dan Soleha, untuk lebih jelasnya silahkan di literasi pada halaman 94 buku kalian. Insya Allah, kalau misalnya ada yang ingin kalian tanyakan, insya Allah Ustazah akan jawab melalui kolom obrolan Teams, ya Nak ya? Oke. Baik, untuk terakhirnya Nak, di sini Ustazah memberikan tugas, yaitu silahkan kalian membuat mind mapping yang semenarik mungkin, boleh diwarnai pada buku kalian, tentang saluran mobilitas sosial dan berikan contohnya yang ada di daerah kalian. Contohnya saluran mobilitas sosial pendidikan. Contoh di daerah saya itu adalah SMP IT Ikhtiar. Nah, itu merupakan saluran mobilitas sosial yang ada di daerah saya dan lain-lainnya. Oke, deadline-nya Nak pukul 15.00 dan dikumpul di assignment ya.
Oke, jadi ada mungkin yang masih bingung apa sih itu mind mapping. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Boleh tidak dalam bentuk lingkaran. Nah ya, kalau mau lebih ini lagi, kreatif lagi, silahkan cari-cari infonya. Silahkan searching, maksudnya silahkan searching. Nah, di situ ada beberapa contoh mind mapping tentang saluran mobilitas sosial. Oke. Nah, Ustazah cukupkan sampai di sini. Baik, thank you for your attention and see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.